Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya adalah Oktoriani dengan NIM 1205032623. Di sini saya akan membahas mengenai knowledge sharing dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Nesdi Evrilian Rozanda, Eskom MSc. Nah, knowledge sharing adalah proses di mana para individu saling mempertukarkan pengetahuan mereka, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, tacit knowledge merupakan pengetahuan yang bersifat subjektif dan sangat sulit untuk dibagikan sebab masih berada di dalam kepala tiap individu. Sedangkan pengetahuan eksplisit lebih mudah untuk dikomunikasikan dan dibagikan sebab bersifat formal dan sistematis. Karena telah berbentuk dokumen, dapat dikatakan bahwa explicit knowledge merupakan tacit knowledge yang telah didokumentasikan. Tacit knowledge yaitu pengetahuan yang berbentuk know atau pemahaman, pengalaman, dan skill. Selanjutnya, perbedaan knowledge sharing dan knowledge transfer. Menurut Pauline pada tahun 2012 berpendapat bahwa knowledge transfer lebih condong kepada perspektif pengetahuan sebagai objek, di mana pengetahuan dianggap sebagai semacam objek yang dapat dengan mudah dipindahkan. Dalam konsep ini, perbedaan antara informasi, data, dan pengetahuan tidak jelas. Sedangkan knowledge sharing lebih condong kepada perspektif pengetahuan sebagai subjek yang sifatnya individualistis dan tertanam dalam konteks sosial. Pandangan ini, pengetahuan ada perbedaan jelas antara informasi dan pengetahuan dalam hal ini, di mana informasi semacam entitas objektif disampaikan kepada orang bahwa individu yang mungkin mengubah pengetahuan oleh akalnya. Nah, selanjutnya itu manfaat dari knowledge sharing, yaitu terciptanya pengetahuan baru yang dapat menghasilkan inovasi, meningkatkan keterampilan setiap anggotanya, dan mengurangi resiko terulang kembali kesalahan yang pernah dilakukan. Selanjutnya yaitu knowledge sharing berpengaruh positif terhadap kinerja anggota organisasi. Manfaat selanjutnya yaitu mendorong penyebaran pembelajaran individu ke seluruh organisasi, memfasilitasi pengembangan kompetensi, dan knowledge sharing berpengaruh positif terhadap kapabilitas inovasi organisasi. Fokus utama dari knowledge sharing ini ialah mengkodekan dan mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain, kelompok, dan khususnya kepada organisasi. Knowledge sharing dapat terjadi di antara individu, di dalam dan di antara tim, antara unit organisasi, dan antara organisasi itu sendiri. Nah, berikutnya itu ada faktor-faktor knowledge sharing. Yang pertama, faktor organisasi. Faktor organisasi merupakan faktor yang tidak berasal dari individu pribadi. Hal ini dapat disebabkan oleh lingkungan atau individu lain untuk merangsang sikap knowledge sharing. Sistem insentif, budaya organisasi, dan sistem manajemen diklasifikasikan sebagai faktor eksternal. Sedangkan faktor individu yaitu faktor yang berasal dari pertimbangan penggerak individual. Itu berarti bahwa berasal dari internal seseorang. Contoh, faktor internal adalah keyakinan, persepsi, harapan, sikap, dan perasaan. Selanjutnya, faktor teknis. Faktor teknis berkaitan dengan teknologi manajemen pengetahuan seperti perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam kegiatan sharing. Menurut Nonaka dan Takeuchi pada tahun 1995 menawarkan 4 model pembentukan dan perpindahan pengetahuan. Model ini sering disebut sebagai model SETI. Yang pertama, tacit to tacit communication atau sosialisasi. Yang kedua, tacit to explicit communication atau eksternalisasi. Yang ketiga, explicit to explicit communication atau kombinasi. Yang keempat, explicit to tacit communication atau internalization. Knowledge sharing dalam pembelajaran organisasi menjadi 3 kegiatan, yaitu eksternalisasi pengetahuan individu sehingga pengetahuan menjadi dikomunikasikan. Yang kedua, mengobservasi pengetahuan ke dalam pengetahuan organisasi sedemikian rupa sehingga pengetahuan diterima begitu saja. Dan yang ketiga, menyadari pengetahuan organisasi oleh anggota organisasi.
Berikut contoh-contoh praktik knowledge sharing yang dapat dilakukan di dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu knowledge sharing melalui pertemuan. Di sini dapat melakukan pertemuan tim secara diskusi kelompok, ceramah singkat atau presentasi. Dan selanjutnya pelatihan dan workshop. Organisasi dapat menjalankan pelatihan dan workshop internal di mana karyawan dapat mempelajari keterampilan baru, teknik terbaru, atau praktik terbaik dalam bidang mereka. Yang selanjutnya yaitu basis pengetahuan knowledge base internal. Basis pengetahuan ini dapat berisi artikel, dokumentasi, tutorial, atau panduan yang membantu karyawan mencari informasi yang relevan dan memecahkan masalah umum yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu mentoring dan kolaborasi. Di sini dapat membantu wawasan karyawan dengan cara mengembangkan keterampilan tertentu. Yang selanjutnya yaitu komunitas praktisi. Membentuk kelompok atau komunitas yang terdiri dari anggota organisasi yang memiliki minat atau keahlian yang serupa. Di sini bisa melalui platform online untuk berbagi ide, solusi, atau tren terkini dalam bidang mereka. Selanjutnya yaitu platform kolaboratif. Di sini menggunakan alat dan platform kolaboratif seperti internet, grup diskusi online, atau ruang kerja digital yang memungkinkan karyawan berbagi informasi, berkolaborasi, dan bertukar ide dengan mudah. Selanjutnya yaitu ada proyek bersama. Mendorong kolaborasi selintas tim atau departemen dengan memungkinkan anggota tim yang berbeda bekerja bersama pada proyek atau inisiatif tertentu. Selanjutnya, sesi presentasi atau demo internal. Memberikan kesempatan kepada individu atau tim untuk mempresentasikan hasil penelitian, inovasi, atau proyek yang mereka kerjakan kepada anggota organisasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengakuan dan penghargaan. Mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang telah berkontribusi dalam berbagai pengetahuan atau membantu orang lain dalam organisasi. Ini dapat meningkatkan motivasi untuk terus berbagi dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan yang terakhir yaitu penggunaan media sosial internal. Di sini dapat membuat grup atau platform media sosial internal yang memungkinkan karyawan untuk berbagi pengetahuan, artikel, video, dan sumber daya lainnya dengan rekan kerjanya. Nah, itu tadi pemahaman atau pembahasan mengenai knowledge sharing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.